dan mungkin kita juga ingin mengajak mereka untuk membuat produk-produknya mereka di Indonesia juga. Perancang Indonesia yang berdomisili di Bali, Ali Karisma, kembali hadir pada Bridge Plus Fashion Summit 2025 dan Moscow Fashion Week yang digelar pada 28 Agustus hingga 2 September 2025. Ali Karisma yang merupakan Dewan Penasihat dan Direktur Event Indonesia Fashion Chamber sudah kali ketiga hadir langsung di Moskow. Pada event fashion di Moskow, Rusia itu, Ali berupaya lebih memperkenalkan produk fashion Indonesia, terutama busana bergaya Mades. Mades adalah busana yang berciri pakaian lebar atau tertutup, termasuk gaya busana fashion muslim di Indonesia. Ali menyebutkan pada event kali ini dia mengajak serta stakeholder terkait yakni Lili Setiawan, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Industri Manufaktur yang diwakili Rizal Rahman, seorang eksekutif PT Pan Brothers, perusahaan manufaktur garment dari Indonesia. Menurut Ali, tahun ini kedatangan Indonesia di Moscow Fashion Week bersamaan dengan label negara yang dinobatkan sebagai Mades Fashion terbesar dunia. Selain di kota Moskow, penduduk muslim di Rusia juga tersebar di kawasan seperti Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia, juga di Republik Tatarstan dan Bashkortostan. Selain itu, Indonesia punya peluang masuk pasar Rusia karena secara harga yang masih rendah dan relatif bisa bersaing. Peluang lain adalah mengajak industri fashion atau garment Rusia untuk memproduksi di Indonesia. Ali bersama perwakilan industri dari Indonesia tampil sebagai pembicara dalam diskusi sesi Asia di Bridge Plus Fashion Summit. Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan potensi Mades Fashion Indonesia. Saya datang ke Rusia sebagai pembicara mengenai modest fashion yang mana itu adalah salah satu kekuatan yang kita punya, yang pasar negara lain atau benua lain tidak punya gitu. Jadi kita tahun ini dinobatkan sebagai modest fashion terbesar dunia gitu, dan itu tidak mudah, makanya saya akan sampaikan ini juga ada potensi yang besar karena di Rusia juga 25%-nya muslim gitu. Ada potensi pasar yang sangat besar dan saya sangat berharap modest fashion brand Indonesia bisa masuk ke pasar Rusia karena Rusia ini juga terhubung dengan negara-negara di sekitarnya seperti Kazan dan Belarus dan negara-negara lainnya itu walaupun kecil tapi itu banyak dan pasarnya cocok dengan pasar Indonesia. Ya, jadi saya juga ingin menjadi perhatian untuk industri fashion yang ada di sini supaya mereka bisa mengenalin dan tahu bahwasanya style itu di Indonesia itu juga tidak kalah gitu, maksudnya dalam artian saya nggak mau jauh-jauh terus tampil dengan biasa saja gitu. Jadi saya selalu menunjukkan budaya sesatel apapun, saya harus menunjukkan sampai seakan-akan ini juga ada sasirangannya di pakaian saya. Nah, saya pamerkan juga bahwa jaket saya juga dalamnya ada batiknya gitu, walaupun kelihatannya harus urban gitu. Jadi pakaian-pakaian yang setebal ini yang di Indonesia panas gitu, di sini hanya untuk pakaian musim panas gitu. Jadi belum ngomongin musim semi dan musim gugur atau musim dinginnya, mereka perlu pakaian-pakaian yang sangat kuat. Tapi saat ini saya sebagai ambasador istilahnya untuk produk-produk Indonesia. Jadi karena ada sekian puluh ya, ada 50 negara lebih yang diundang ke sini. Jadi saya ingin terkoneksi dan orang tuh paham, oh saya dari Indonesia dan oh fashion Indonesia seperti itu gitu. Kemarin saya menggunakan full batik yang saya harapkan juga orang bertanya-tanya itu apaan gitu. Yang tentunya tujuan saya adalah terhubung atau terkoneksi dengan negara-negara lain yang diundang ke sini. Dan saya lihat kemarin ya hari ini cukup berhasil juga itu. Ya alhamdulillah. Jadi lumayan berhasil dan saya juga ada beberapa rekanan yang saya pakaiin dengan pakaian Indonesia gitu dan banyak sekali yang nyetop dan berfoto. Itu menurut saya sudah lumayan bagus dalam artian apresiasi dari mereka gitu. Kita berani menunjukkan identitas yang kita punya di sini dan diapresiasi menurut saya sih.
Kalau hadir di Moskow Fashion Summit BRICS ini tahun ketiga, tapi sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan Russian Fashion Council itu dari tahun 2021, mulainya waktu pandemi. Jadi itu awalnya kita bertemu dan mengerjakan sesuatu secara online, dan akhirnya saya diundang secara offline di tahun 2022, 3 tahun yang lalu. Dan ini tahun ketiga, dan saya sudah banyak belajar tentang event ini juga, dan berusaha mengimprovisasi supaya kita bisa terhubung, dalam artian industri fashion Indonesia itu bisa terhubung dengan pasar yang ada di sini atau kebalikannya. Jadi kita datang ke Moskow ini ingin terhubung atau bekerja sama. Makanya ini tahun ketiga, tahun yang sangat spesial. Saya juga mengajak asosiasi lain, bukan Indonesian Fashion Chamber saja, tapi kita juga mengajak saudara kita di Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang diwakili oleh Pak Lili, dan ada bagian manufacture yang diwakili oleh Mas Rizal. Dan ini menurut saya momen yang sangat spesial untuk industri fashion Indonesia, dan semoga dengan masuknya dari segala penjuru, artinya dari hulu ke hilir ini, semoga kita bisa ada plan B. Jadi kita akan bekerja sama dengan Rusia, jadi tidak berharap dengan negara-negara yang ada di barat saja, tapi kita ada 2 injekan kaki, ada di barat dan ada juga di Rusia. Peluangnya lumayan besar, advantage-nya, karena secara price point kita masih tergolong rendah. Itu produk-produk di Indonesia untuk dibawa ke sini jadinya sangat mudah, dan mungkin kita juga ingin mengajak mereka untuk membuat produk-produknya mereka di Indonesia juga gitu, karena untuk pembuatan produknya juga tergolong masih rendah cost-nya di Indonesia, jadi peluangnya sangat besar. Jadi itu kompetitif harga di sangat kompetitif untuk harga produk-produk Indonesia di Rusia. Challenge-nya adalah untuk tahu seperti apa orang Rusia berpakaian, karena memang di sini mayoritas atau musimnya gitu, mayoritas adalah dingin. Jadi dinginnya itu bukan dingin kayak di Eropa gitu, dinginnya dingin sekali, dan ini tidak mudah untuk industri Indonesia langsung bisa terjun dan berkompetisi atau bisa memasarkan produk-produk di Rusia. Makanya kita perlu kolaborasi supaya kita belajar juga know-how bagaimana caranya membuat produk yang bisa diterima secara fungsi gitu. Fungsi baju-bajunya itu bisa diterima dan dipakai di sini gitu. Nah itu challenge kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.